Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya Benito Rio Avianto di Benito Studio. Di sini saya ingin membicarakan tentang kata Nusantara. Ya, jadi kalau rakyat Indonesia saya yakin sudah tahu semua bahwa kata Nusantara itu adalah milik Indonesia atau sudah dirintis zaman Indonesia klasik Kerajaan Majapahit. Jadi menurut catatan Patih Amangkubumi Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 atau tepatnya tahun 1336 Masehi. Jadi sejak tahun 1336 Masehi atau abad ke-14 sudah mengucapkan sebuah sumpah palapa yang bunyinya Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa lamun kalah ring gurun ring seran Tanjung Pura ring Haru ring Pahang Dompo ring Bali Sunda Palembang Tumasik samana isun mukti palapa. Jadi pada tahun 1336, saat Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang di dalamnya terdapat kata-kata Nusantara, itu adalah sah sebagai milik Indonesia. Karena apa? Karena Gajah Mada dan Majapahit terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian kata Nusantara ini digaungkan kembali oleh tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi pada tahun 1912 Ki Hajar Dewantoro mengganti kata Hindia Belanda menjadi kata Nusantara. Jadi Nusantara itu adalah Indonesia karena kalau kita lihat artinya sendiri Nusa itu berarti pulau, antara itu adalah gugusan. Jadi gugusan pulau-pulau itu ya Indonesia karena Indonesia memiliki 17.500 pulau dan itu tersebar bagai mutu manikam di bumi Katulistiwa. Jadi kata-kata Nusantara itu sudah diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada saat Kerajaan Majapahit dan disaksikan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi yang waktu itu menjadi ratu di Majapahit. Artinya penguasa Majapahit merestui sumpah dari Gajah Mada yang ingin menaklukkan Nusantara. Dan itu sudah terbukti bahwa Malaysia juga bagian atau taklukan dari wilayah Majapahit. Dan itu adalah sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian kata-kata Nusantara juga digaungkan kembali atau diperdengarkan kembali oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro waktu itu pemerintah Hindia Belanda diganti namanya dengan Nusantara. Nah, ketika saya buka catatan tentang kenapa Malaysia juga mengenal Nusantara itu karena pada era 1970-an di saat mereka itu negaranya masih miskin, masih baru merdeka ya, tanda kutip, guru-guru Indonesia datang, Indonesia memberi bantuan kepada mereka. Dan para guru-guru itulah yang memperkenalkan kata Nusantara kepada warga Malaysia atau pendidikan Malaysia. Jadi baru era 70-an Malaysia itu mengenal kata Nusantara. Dan itu adalah istilah dari para guru Indonesia yang memperkenalkan itu. Jadi menurut saya istilah Nusantara yang digunakan oleh Malaysia itu sangat-sangat lemah ya. Karena ujuk-ujuk atau datangnya tiba-tiba. Dan itu hasil dari perkenalan oleh para guru yang dikirim Indonesia untuk membantu di sana. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan. Dan sekali lagi saya tegaskan Nusantara adalah milik Indonesia. Apalagi nama ibu kota baru, nama ibu kota negara Indonesia yang baru adalah Nusantara. Ini sekaligus mengukuhkan bahwa Nusantara adalah Indonesia. Dan kalau kita lihat karya Alfie Rev
Wonderland Indonesia 2, The Secret Nusantara, itu juga menegaskan kembali bahwa Nusantara adalah Indonesia. Nusantara telah kembali, jayalah abadi. Terima kasih Alfred yang sudah menyegarkan kembali tentang status Nusantara ya. Karena saya lihat banyak perdebatan di dalam YouTube, tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa Nusantara adalah Indonesia. Dan Nusantara sudah diucapkan oleh Majapahit, kemudian digaungkan kembali oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan sekarang dipakai secara resmi sebagai nama ibu kota negara Indonesia yang baru. Mudah-mudahan kita semua terinfo dan bangga bahwa Nusantara adalah Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.